ada hal yang menarik yang sebenarnya ini teman-teman dosen yang lain itu untuk melakukan, saya disuruh untuk menanggapi salah satu komentar yang berkaitan dengan di mana di dalam video saya itu menyebutkan bahwa PTN itu secara bebas membuka jalur mandiri tanpa ada batasan dibandingkan dengan zaman-zaman yang dulu ya sebelumnya, di mana di salah satu video saya yang berjudul tentang mayoritas gaji dosen itu di bawah 3 juta, itu ada beberapa yang baik berkomentar di Instagram saya maupun di channel YouTube saya. Mau tahu lebih jelas bagaimana? Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Juga kalau berkenan juga Bapak Ibu bisa mendukung channel saya melalui Super Thanks. Nah, apa yang akan saya bahas di sini? Yang pertama dulu disclaimer bahwa video ini saya sampaikan berdasarkan dari permintaan teman-teman yang sudah berkomentar di channel YouTube saya maupun di Instagram saya. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung atau memantau channel saya. Sebenarnya saya tidak kepingin membahas salah satu komentar ya di dalam YouTube saya. Saya berterima kasih, sangat mengapresiasi beliau terkait dengan komentarnya ya, karena kita di sini itu saya bukan untuk mencari suatu kebenaran ya ataupun untuk membela diri, tapi kita sharing ilmu ya. Jadi mungkin dari informasi dari komentarnya dia justru saya mendapatkan wawasan baru, informasi yang baru terkait dengan dalam video saya tersebut. Nah, secara singkat di dalam video saya yang berjudul tentang mayoritas gaji dosen di Indonesia itu di bawah 3 juta, di situ pada sekian menit keberapa itu saya lupa bahwa saya menyebutkan bahwa PTN-PTN itu secara bebas itu membuka jalur mandiri yang tidak ada batasannya, yang pada akhirnya itu membatasi PTS-PTS itu untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa baru ya, dimana kalau kita kembali ke sebelumnya ya, sebelum adanya munculnya PTNBH, jalur mandiri itu kan sebenarnya sudah ada gitu ya, tetapi ada batasan. Ada batasan di mana ketika batasan itu sudah selesai, maka calon-calon mahasiswa baru ini yang tadinya tidak lulus dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan juga melalui jalur mandiri, maka otomatis mereka akan lari ke kampus-kampus swasta ya, PTS-PTS. Nah, di situ adalah kesempatan PTS itu untuk menyaring mahasiswa, untuk mendapatkan mahasiswa. Nah, sekarang itu berubah setelah beberapa kampus PTN itu berubah ya menjadi PTNBH dan lain sebagainya, dan mereka secara bebas itu membuka jalur mandiri yang pada akhirnya membuat calon mahasiswa yang tadinya itu bisa kemungkinan masuk ke PTS itu semuanya terserap ke PTN-PTN. Nah, di salah satu komentar yang berkomentar di YouTube saya itu, saya sangat berapresiasi. Ternyata saat ini katanya subsidi negara itu sangat dikurangi ke PTN-PTN ya. Kemudian untuk mencari dana yang lain-lain itu mereka melakukan secara mandiri. Nah, ini yang banyak sekali dikomentari di Instagram saya justru ya, yang berkaitan hal tersebut, di mana sebagian besar itu menyatakan bahwa hello, PTS itu sejak dari dulu sudah semacam itu. Jadi kalau PTN baru melakukan kayak gini, itu bagi PTS itu bukan sesuatu hal yang wow gitu, bukan sesuatu hal yang baru. Kenapa demikian? Karena PTS itu kan survive-nya kan dia mandiri ya. Mandiri dalam hal arti mungkin tidak mendapatkan subsidi dari negara. Salah satunya dia mendapatkan bantuan dari negara itu yang melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosennya. Dan itu sebenarnya PTN-PTN juga mendapatkan dana-dana penelitian yang digelontorkan oleh pemerintah ya melalui dana-dana penelitian. Nah, terkait dengan apakah PTS juga mencari dana mandiri, sejak dari dulu kita itu sudah mencari dana mandiri gitu ya.
Jadi kalau misalnya kita merujuk bahwa kembali ke sejarah dulu, seandainya kalau mungkin tidak dilakukan perubahan PTNBH itu mungkin akan berbeda. Berbeda artinya saya tidak yakin apakah akan terjadi perubahan yang signifikan gitu. Tetapi kalau misalnya tetap pada yang dulu ya, artinya dikelola secara negara ya, tidak dikelola secara mandiri, itu mungkin subsidinya juga tidak akan begitu terpotong, tidak akan begitu besar. Kenapa demikian? Berapa sih jumlah PTN yang ada di Indonesia dibandingkan dengan PTS? Lebih banyak PTS gitu ya dibandingkan dengan yang ada dengan PTN gitu. Nah, sedangkan PTN itu kan karena memang milik negara, mereka mendapatkan subsidi dari negara, kemudian mendapatkan bantuan-bantuan yang lain dari negara dibandingkan dengan yang PTS. Nah, itu kalau kita melihat dari segi perbandingan. Tetapi jauh dari apa yang saya sampaikan itu adalah sebenarnya persaingan antara PTN sama PTS yang ada di Indonesia itu tidak sehat. Ya, itu tidak sehat. Berbeda sekali dengan yang ada di luar negeri. Meskipun di luar negeri itu juga mungkin tidak sehat ya, tetapi tidak sekentara yang ada di Indonesia gitu ya. Kita kalau misalnya sampai ke dalam-dalam, wah, pendidikan di Indonesia itu carut marut sebenarnya ya, apalagi terkait dengan pendanaan ya. Itu coba aja deh, misalnya contohnya ketika pemerintah menggelontorkan dana penelitian, kita itu lebih disibukkan untuk mengurusi administrasi dibandingkan lebih kepada luaran. Itu sebagai salah satu contoh bahwa pendidikan kita itu tidak bagus ya, terkait adanya ketidakkepercayaan terhadap dosen-dosen untuk mengelola dana penelitian ya, termasuk di dananya mandiri yang dilakukan saat ini oleh sebagian besar PTN-PTN ya, untuk mencari dana-dana mandiri gitu. Nah, itu jadi kalau dibandingkan dengan survive ya, lebih survive PTS sebenarnya dibandingkan PTN itu ya, untuk mendapatkan di dalam video saya ya yang terkait dengan gaji dosen di bawah 3 juta itu, saya bilang bahwa PTN itu angkat kaki, itu calon mahasiswa datang sendirinya itu. Sedangkan PTS itu harus keliling tuh, mungkin ke seluruh Indonesia untuk mencari, ya mungkin dalam bahasa kasarnya adalah mengemis-ngemis ke sekolah-sekolah untuk, yuk anak-anaknya sekolah di kampus saya gitu. Berbeda dengan PTN. Coba Anda rasakan sendiri. Mungkin Anda di dalam ketika berada di PTN tidak pernah terlibat untuk melakukan yang namanya perekrutan mahasiswa-mahasiswa baru ya, atau promosi ke sana ke sini ya. Berbeda dengan yang PTS di mana mereka harus survive mencari mahasiswanya, calon-calon mahasiswa, kemudian survive mencari dana-dana penelitian ya, mencari dana-dana untuk laboratorium dan lain-lain. Belum lagi kasus-kasus PTS yang bahkan dosen-dosennya itu harus ngutang dulu untuk publikasi sebelum BKD-nya keluar gitu. Itu banyak sekali yang semacam itu. Jadi saya bukan untuk membuat video ini bukan untuk membanding-bandingkan antara PTN dan PTS, bukan ya, tetapi saya justru mengapresiasi kepada salah satu komentar itu, oh ternyata saya punya pandangan, punya wawasan baru, ternyata case sekarang ini di PTN itu seperti ini ya. Sayangnya mayoritas atau budaya di Indonesia itu kan calon mahasiswa itu menganggap bahwa PTN itu adalah is the best. Ya oke lah, mungkin sebagian mahasiswa atau berpikirnya semacam itu. Tetapi kalau kita sadarkan bahwa baik PTN maupun PTS itu tidak menjamin kau kelak setelah lulus akan sukses, enggak. Ya, karena pendidik yang ada di PTN maupun PTS itu tidak semuanya mampu untuk mendidik mahasiswanya, ya calon mahasiswanya, bahwa bukan untuk besok setelah lulus itu menjadi karyawan. Bukan, justru kita itu harus menciptakan mahasiswa itu, mahasiswa calon lulusan itu, kalau bisa dia buka lapangan pekerjaan, bukan untuk menjadi karyawan. Itu yang mindset itu yang mungkin tidak dimiliki oleh semua pengajar, baik itu PTN maupun PTS. Oke? Terima kasih atas komentarnya, saya sangat mengapresiasi ya, kita saling sharing-sharing.
Kalau ada informasi-informasi baru, silakan berkomentar. Kalau ada yang perlu saya tanggapi, akan saya tanggapi. Ini berdasarkan dari permintaan teman-teman yang ada yang berkomentar di Instagram saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.